Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan dan pemulihan bencana Sumatera. Prabowo mengumpulkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah hingga TNI Polri untuk mengerahkan segala kekuatan demi pemulihan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau kondisi Aceh untuk kali kedua pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Usai melihat kondisi posko pengungsian dan perbaikan infrastruktur jembatan di Biren Aceh, Prabowo langsung mengumpulkan para pembantunya untuk mendengar laporan progres pemulihan Sumatera pasca bencana. Satu persatu Menteri Kabinet Merah Putih melaporkan langkah penanganan yang diberikan, baik itu berupa pasokan air bersih, listrik, distribusi bantuan medis, hingga pembangunan hunian sementara untuk warga terdampak. Prabowo menyatakan dengan kerjasama dan kekompakan seluruh jajaran, maka bencana bisa diatasi. Kekuatan yang ada pada kita, pengalaman, kita pernah mengalami musibah yang besar, cobaan-cobaan besar, tapi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya, dan kita buktikan kita kerja tanpa lelah. Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari, ada yang bekerja. Terima kasih ya, dan kita benar-benar akan kelola, kita punya kemampuan sehingga kita bisa memberi apa yang diperlukan. Selalu berdoa semua rakyat, semua bangsa kita selalu dilindungi, selalu diberi kekuatan, kita bisa mengatasi semua cobaan. Dan saya sekali lagi, saya terima kasih. Saya bangga dengan pengabdian saudara-saudara. Terima kasih. Presiden Prabowo juga memastikan akan memonitor langsung penanganan bencana banjir secara berkala. Tim TV One mengabarkan. Pak Hairi Yoga. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar di Depo Bangunan. Belanja di Depo Bangunan bisa semakin untung, dan untung. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Presiden Prabowo Subianto kembali ke Pulau Sumatera meninjau langsung percepatan pemulihan bencana banjir dan tanah longsor. Pemerintah pusat daerah bahu-membahu agar kebutuhan warga terpenuhi. Untuk membahasnya sudah bersama saya, staf khusus KSP, Bapak Timothy Ivan. Pak Timothy Ivan, kami ingin tahu meskipun progresnya disebutkan di atas 90%, tapi masih ada, Pak. Kita tidak tutup mata, masih ada daerah yang terisolasi, sulit dijangkau datanya, Pak Ivan. Ya betul, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tidak buta dan tidak tuli. Kami tidak tone deaf, kami mengakui bahwa apa yang kami lakukan masih belum optimal gitu ya. Masih ada 4 kabupaten di Aceh yang masih terisolir, dan juga 4 kabupaten tersebut belum teraliri listrik dengan sempurna begitu. Di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat untuk listrik sudah pulih 100%, tetapi memang untuk komunikasi belum 100%. Lalu juga infrastruktur masih terus kita lakukan percepatan begitu, dan daerah-daerah terisolir terutama yang dijangkau dengan udara itu kita harus optimalkan terus begitu, Mas Andromeda. Jadi memang pemerintah masih terus berjuang, terutama yang paling parah itu kan di Aceh ya. Memang Aceh ini adalah provinsi yang kabupaten kotanya terdampaknya itu paling banyak dibanding Sumatera Utara dan Sumatera Barat begitu. Lalu infrastrukturnya juga banyak yang hancur di Sumatera Utara dan juga di Aceh gitu. Jadi memang pemerintah mengakui bahwa masih ada kekurangan, kami akan terus bekerja keras, dan oleh karenanya Pak Presiden tadi malam menggelar rapat terbatas langsung di lokasi terdampak begitu. Ini memang kendala akses yang ditempuh oleh pemerintah sehingga menjadi salah satu hambatan. Betul, kendala akses dan juga kondisi geografis Indonesia yang beragam begitu ya. Tapi saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, jangan khawatir. Pak Presiden selalu menginstruksikan agar semua jajaran all out begitu ya. Kita pemerintah harus hands on dengan situasi dan kondisi yang ada. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu semua bahwa prajurit TNI kita bekerja keras untuk melakukan evakuasi, terutama di daerah-daerah yang terisolir. Sebagai contoh ada prajurit kita di Aceh begitu yang rela bergelantungan menyeberangi sungai yang berarus deras untuk
mengevakuasi warga yang terisolir begitu. Nah, rasa kepuasan itu muncul ketika warga yang berhasil dievakuasi oleh tentara ini memeluk erat sang prajurit begitu. Mereka merasakan bahwa pemerintah hadir, tentara hadir untuk mengevakuasi mereka. Jadi ini adalah segelintir cerita begitu bagaimana pemerintah bekerja keras ya, termasuk juga petugas PLN di Aceh begitu. Saya mendapatkan laporan dari tim teknis PLN di lapangan begitu ya, bahwa mereka bahu-membahu menggotong tower ya atau gardu listrik begitu sampai ke puncak, dan akhirnya tower itu melorot lagi dan mereka mulai lagi dari bawah untuk mengangkut ke atas gitu. Jadi ini adalah cerita-cerita perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita di lapangan, pahlawan energi listrik, pahlawan telekomunikasi, pahlawan perbaikan jembatan, pahlawan perbaikan jalan begitu. Jadi oleh karenanya tadi malam Pak Presiden mengapresiasi pemimpin daerah, lalu juga aparat di daerah yang sudah bekerja keras bahu-membahu untuk melakukan pemulihan dengan cepat begitu. Instruksi lanjutannya Bang, setelah adanya koordinasi antara pusat dan juga daerah, implementasi nyatanya bagaimana ini Pak Timothy? Tadi malam Pak Presiden memerintahkan banyak hal begitu ya, tetapi yang terutama adalah mempercepat penyaluran bantuan, terutama untuk kebutuhan pokok yaitu popok bayi, pembalut wanita, obat-obatan, lalu juga pakaian ya, karena kan banyak masyarakat yang hanya menggunakan pakaian yang dibawa pada saat kejadian begitu. Lalu Pak Presiden juga memerintahkan kepada Kementerian Perumahan dan juga BNPB untuk segera mempercepat proses pembangunan hunian sementara dan juga hunian tetap begitu. Bahkan sebetulnya untuk anggaran satu rumah itu 30 juta, tetapi oleh Presiden tadi malam dikali 2 menjadi 60 juta untuk pembangunan satu rumah sementara nantinya begitu. Lalu Presiden juga memerintahkan bahwa nantinya Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil juga membantu percepatan administrasi. Warga-warga ini kan banyak yang hilang KTP-nya, kartu keluarganya, atau mungkin di ATR BPN itu ada warga yang kehilangan sertifikatnya. Presiden sudah perintahkan agar seluruh aparatur sipil negara bekerja keras untuk membantu masyarakat begitu. Termasuk juga tadi malam Pak Kapolri juga sudah berkomitmen untuk menggratiskan penggantian BPKB dan juga STNK. Ini kan STNK BPKB juga mungkin hanyut atau terbawa arus begitu ya. Oleh Pak Kapolri akan digratiskan nantinya begitu. Selain surat-surat secara administratif, tapi yang sekarang jadi fokus adalah mereka betul-betul nyawanya yang jadi pertaruhan. Bahkan kami dengar ruang gerak kepala daerah mulai terbatas karena anggarannya efek efisiensi kan. Siap. Timothy Ivan Lalu untuk korban-korban ini tadi malam Pak Presiden juga sudah memerintahkan untuk mendistribusikan hak-hak santunan bagi korban yang meninggal dunia dan juga hilang. Ini begitu. Langsung ya Bang? Langsung sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden tadi malam agar itu segera dilakukan percepatan begitu. Lalu juga tadi terkait dengan anggaran setiap gitu. daerah. Tadi malam tipis. Pak Mendagri melaporkan kepada Presiden bahwa kabupaten kota ini anggaran tak terduganya sudah tipis. Bahkan hanya ada yang 78 juta, sisa 100 juta begitu. Pak Mendagri tadi malam melaporkan mengusulkan agar diberikan tambahan biaya 2 miliar per kabupaten kota. Tapi karena Presiden ingin menunjukkan keseriusan, Presiden ini komitmen untuk memperbaiki pemulihan pasca bencana ini, Presiden kali 2 gitu. Jadi Pak Mendagri usulkan 2 miliar, oleh Pak Presiden disetujui 4 miliar begitu ya. Lalu untuk provinsi juga Pak Presiden berencana menambahkan biaya atau anggaran sebesar 15 sampai 20 miliar per provinsi. Jadi kan ada provinsi Aceh, Sumut dan juga Sumbar. Kemungkinan masing-masing 15, 20 ataupun semuanya rata 20. Nanti tergantung bagaimana pengkajian dari Kementerian Keuangan begitu. Tapi pada prinsipnya Presiden sudah memerintahkan bahwa pemerintah akan membantu anggaran untuk kabupaten kota. Kalau tidak salah ada 52 kabupaten kota, sehingga anggaran yang disiapkan itu sekitar 208 miliar untuk 52 kabupaten kota. Lalu untuk pemerintahan provinsi disiapkan maksimal 60 miliar untuk bantuan bencananya. Itu langkah cepat yang harusnya segera dicairkan ya Bang ya? Betul. Dan juga Pak Presiden juga sudah memerintahkan Kementerian PU untuk menghitung kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi begitu. Kalau tadi malam dilaporkan oleh Pak Menteri PU, itu pemulihan bencana nanti membutuhkan biaya sekitar 51,8 triliun rupiah. Dan itu akan disiapkan oleh pemerintah pusat, dan saya rasa dengan dukungan doa dari masyarakat Indonesia semua, pemerintah kita masih sanggup untuk mengelola bencana ini. Begitu. Jadi pemulihan ini
bisa digambarkan akan ada sejumlah kebijakan yang diambil, walaupun semuanya menjadi prioritas Bang ya. Siap. Saat ini kan prioritas pasokan kebutuhan pokok mereka sehari-hari sampai bertahan beberapa bulan ke depan. Dan tentu itu ya, evakuasi warga-warga yang masih terisolir itu menjadi prioritas kita. Lalu juga percepatan pembangunan infrastruktur itu menjadi prioritas. Oleh karenanya Pak Presiden kemarin menunjuk Pak Maruli, Kepala Staf Angkatan Darat, sebagai Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Karena kan akses jalan ini harus terus dikerjakan, disambung ya. Pak Presiden tadi malam juga sudah memerintahkan penambahan jembatan beli, jembatan darurat, supaya akses warga dari satu tempat ke tempat yang lain itu bisa lancar, mobilisasinya bisa kembali pulih begitu. Bang Timothy, soal distribusi yang dianggap belum merata karena kabarnya tersangkut prioritas hanya untuk Pemda, sedangkan masyarakat banyak yang punya inisiatif ingin ikut turun, Bang. Ya, rasanya kalau masyarakat ini warga bantu warga itu sudah berjalan ya, kita bisa lihat di media sosial dan Pak Presiden mengapresiasi inisiatif dari masyarakat yang saling membantu warga begitu. Tetapi kalau soal akses bantuan, Pak Presiden selalu menegaskan bahwa kita harus percepat. Bahkan Pak Presiden ini menegaskan bahwa logistik ini harus berjalan 24 jam non-stop gitu. Jadi artinya perusahaan-perusahaan logistik ini harus bekerja terus di 3 provinsi ini tanpa henti begitu. Bahkan Pak Presiden memerintahkan ada 50 helikopter yang harus beroperasi terus untuk mendistribusikan bantuan begitu. Nah, ke depan Pak Presiden juga merencanakan adanya pengadaan 200 helikopter untuk menghadapi potensi bencana ke depan begitu. Itu jangka panjang. Jangka panjang. Itu kan menunjukkan bahwa Presiden mengevaluasi, Presiden memperbaiki diri dan menatap masa depan supaya ketika nanti terjadi bencana seperti ini distribusi bantuan itu bisa lebih cepat begitu. Oke, ada juga laporan yang masuk yang ke Presiden yang kami dengar aji mumpung, orang-orang yang memanfaatkan di tengah duka, harganya sengaja dimainkan, Bang. Harga bahan pokok, harga bahan bakar kabar. Siap, betul. Dan itu tadi malam itu sudah diakui ya. Ada ya, Bang ya. Ada oknum-oknum yang seperti itu, makanya tadi malam Pak Presiden menegaskan bahwa maling-maling uang rakyat ya tidak boleh ada orang-orang yang mendapatkan kekayaan, mendapatkan keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu tidak boleh. Bahkan Pak Presiden sudah perintahkan aparat penegak hukum apabila nanti ada yang seperti itu ya, kami akan tindak tegas bahkan dikali lipat hukumannya, kira-kira seperti itu ya. Bahkan tadi malam Pak Gubernur Aceh juga sudah menginstruksikan bahwa semua minimarket di Aceh tidak boleh menaikkan harga. Dan apabila ada yang kedapatan menaikkan harga akan segera dicabut izinnya oleh Pak Gubernur Aceh. Ya, saya rasa ini merupakan langkah konkret dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan gitu ya. Agar warga bisa bangkit, pesan Anda ini mungkin semuanya sudah didaftar oleh Presiden, hanya tinggal menunggu eksekusinya dan diterima langsung manfaatnya oleh warga yang terdampak banjir dan tanah longsor. Ya, tentu saya mewakili pemerintah memohon maaf ya apabila dalam penanganan bencana ini masih banyak kekurangan begitu. Nah, untuk ke depan Pak Presiden juga sudah memerintahkan kepada kami jajarannya untuk menghapus atau merestrukturisasi KUR bagi petani yang terdampak. Ini merupakan langkah konkret pemerintah. Lalu juga Presiden memerintahkan ada rehabilitasi pertanian berupa bantuan benih, pupuk dan juga alat pertanian. Tadi saya komunikasi dengan timnya Pak Menteri Pertanian. Tadi pagi Pak Mentan sudah memimpin rapat koordinasi internal dan sudah memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan pendataan, melakukan mapping dan menghitung sebetulnya berapa yang diperlukan. Jadi saya rasa pemerintah ingin hadir terus, pemerintah ingin mendampingi masyarakat terus, pemerintah ingin membersamai masyarakat terus. Jadi saya berharap saudara-saudara kita semua di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh tetap kuat, tetap tegar. Kami berdoa selalu untuk teman-teman dan kami bekerja keras selalu untuk teman-teman yang ada di sana. Begitu. Staf khusus KSP Timothy Ivan sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih banyak.